Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bimbingan Pak Aster Akbar akan menyampaikan studio rancangan terpadu 3 yang telah kami kerjakan. Pertama-tama, maka nama saya Pratama. Nama saya Sabda Kerja. Nama saya Eka Fikri. Sekolah yang bangunan yang kami rancang kali ini adalah sebuah bangunan menengah kejuruan sekolah dengan pendekatan green building. Kemudian tujuan dari perancangan kali ini adalah membangun sebuah fasilitas pendidikan bangunan negara tidak sederhana, yang mana kita ketahui fasilitas pendidikan terutama yang ada di Kota Pontianak ini memang sudah banyak, akan tetapi yang melakukan pendekatan terhadap green building masih sangat minim atau bahkan tidak ada. Sekolah menengah kejuruan yang kami rancang ini terdapat beberapa jurusan yang terdiri dari jurusan akuntansi, administrasi perkantoran, dan pemasaran. Kemudian penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Pratama. Baik, sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah sangat berperan untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi nasional dan tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirumuskan secara akurat. Kemudian, sekolah menengah kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi pada pembentukan kecakapan hidup yang melatih peserta didik untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja, terutama bisnis dan industri, memberikan pendidikan tentang wirausahaan, serta membentuk kecakapan hidup, menjadikan SMK pilihan utama sebagai sekolah yang up-to-date dan terampil. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi minat masuk SMK. Yang pertama, kemauan. Yang kedua, ketertarikan. Lalu ada lingkungan keluarga. Yang keempat, lingkungan sekolah dan kondisi sekolah. Tujuan perancangan sekolah menengah kejuruan ini, selain unggul dalam bidang pendidikan dan kejuruannya, juga yang berupaya meminimalkan dampak negatif bangunan terhadap lingkungan melalui peningkatan efisiensi dan modernisasi dalam penggunaan material, energi, ruang pengembangan, dan ekosistem. Sehingga bangunan juga bisa berdampak baik yang berkelanjutan untuk lingkungan sekitarnya atau menjadi ramah lingkungan. Baik, selanjutnya mengenai penjelasan aspek green building akan dijelaskan oleh Ikramu Fikri. Kemudian green building. Green building adalah bangunan yang dalam desain, konstruksi, dan operasinya mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dan dapat menciptakan dampak positif pada iklim dan lingkungan alam kita. Kemudian prinsip dari sebuah bangunan hijau atau green building adalah yang pertama, konservasi sumber daya yang terdiri dari energi air, tanah, dan konservasi alam. Kemudian efisiensi sumber daya terdiri dari energi air, ruang, dan efisiensi material. Dan terakhir adalah berbagi sumber daya, fasilitas publik, transportasi, perumahan, pekerjaan, kemudian fasilitas bersama dari transportasi, kemudian rumah, kemudian pekerjaan dan lain-lain. Kemudian berdasarkan Green Building Council Indonesia atau GBCI, sistem sertifikasi Green Chip New Building terdiri dari ketentuan kelayakan dan 6 kategori penilaian, yang antara lain pertama adalah tepat guna lahan, yang kedua adalah efisiensi dan konservasi energi, yang ketiga adalah konservasi air, yang keempat adalah sumber daya dan siklus material, dan yang kelima kesehatan dan kenyamanan ruang, dan yang keenam adalah manajemen lingkungan. Kemudian peranan green building dalam penyihatan bumi itu yang pertama adalah berkontribusi dalam penurunan biokapasiti bumi, kemudian berperan dalam mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dari sektor bangunan dan konstruksi. Kemudian Green School. Green School dapat menjadi strategi yang efektif dalam memitigasi climate change. Kemudian the Leadership and Energy and Environmental Design atau LEED membantu sekolah-sekolah untuk menerapkan prinsip-prinsip bangunan hijau. Penerapan green building dalam sekolah menengah kejuruan yang kami rancang ini menjadi pertimbangan dua sisi, yaitu terhadap bangunan itu sendiri dan terhadap lingkungan sekitar. Kemudian terhadap bangunan antara lain seperti yang sudah ada di tolak ukur dari GBCI, yaitu tepat guna lahan, kemudian efisiensi dan pendataan energi, kemudian konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, manajemen lingkungan, manajemen lingkungan bangunan. Terhadap lingkungan, yang pertama adalah peningkatan ekologi, kemudian pergerakan dan konektivitas, kemudian manajemen dan konservasi air, limbah padat dan material, kesejahteraan masyarakat, bangunan dan energi yang berkaitan dengan pembangunan dan inovasi. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Syarif Budiman.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang lokasi. Alasan kami memilih lokasi ini karena tidak merupakan lahan produktif, kemudian bukan pula area hijau, bukan area sumber oksigen, dan bukan area yang berpotensi menjadi sumber pangan. Set ini adalah set yang sudah terdapat sekolah menengah kejuruan 3, dan kami memilih lokasi ini dengan bertujuan untuk reuse bangunan dan lebih mengejar pendekatan arsitektur hijau. Lokasi ini tepatnya berada di Jalan Esparman, Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Luas set kurang lebih 10.010 meter persegi, lebar jalan primer Jalan WS Supratman 8 meter, lebar jalan sekunder di Jalan S Parman 8 meter, GSB di Jalan WS Supratman 10 meter, RMJ di Jalan WS Supratman 19 meter, GSB di Jalan S Parman 10 meter, RMJ di Jalan S Parman 14 meter, KDB 6.006 meter persegi, KLB 60.060 meter persegi, KDH 4.004 meter persegi, JLB-nya 10 lantai. Dari tolak ukur yang ada dari GBCI, salah satunya tempat guna lahan yang kami melakukan scoring yang hasilnya lokasi ini memiliki nilai kriteria ASD dengan total yaitu 17 poin. Salah satunya ASDI 1 memiliki 2 poin, ASD 2 tentang aksesibilitas memiliki 2 poin, ASD 3 tentang transportasi umum memiliki 2 poin, ASD 4 tentang fasilitas pengguna sepeda memiliki 2 poin, ASD 5 tentang lanskap pada lahan memiliki 2 poin, ASD 6 tentang iklim mikro memiliki 3 poin, ASD 7 tentang manajemen air limpasan hujan tidak memiliki poin karena indikator yang ada dilakukan secara kualitatif dan terukur. Dengan total nilai kategori 13 menjadi lokasi terpilih dari 3 lokasi yang ditentukan di mana 2 lokasi lainnya memiliki total nilai kategori ASD 10 dan 11. Baik, dilanjutkan oleh analisis tapak yang terdiri dari tempat guna lahan, matahari, aksesibilitas, kebisingan, view keluar, view ke dalam, vegetasi, serta angin. Lalu ini untuk organisasi hubungan ruang, terdiri dari servis, privat, dan publik. Lalu ini adalah untuk perubahan massa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamu Putri. Kemudian adalah pendekatan green building. Di sini kami melakukan 3, yaitu building cycle, yang dimana itu adalah tentang bagaimana konstruksi itu dijalankan, kemudian struktur yang low maintenance, kemudian water conservation, kemudian energi meter. Nah, ini penjelasannya. Kemudian ini adalah visual dari penerapan konservasi air, yang dimana sistem air yang memanfaatkan gravitasi, penggunaan energi menjadi lebih efisien dan lebih hemat. Kemudian pemanfaatan rainwater dengan penggunaan maka tank yang di recycling sehingga bisa dipakai kembali. Kemudian grey water yang juga dilakukan filterisasi terlebih dahulu dilakukan sebelum disalurkan ke drainase kota. Dan dapat dilihat pada gambar area servis kami letakkan secara tipikal yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plumbing yang berlebihan sehingga sistem menjadi lebih hemat dan efisien. Kemudian ini ada visual dari energi meter. Masa bangunan dibuat berongga atau yang dapat membuat sirkulasi angin itu berjalan dan mudah keluar masuk. Kemudian menambahkan kolam untuk menjadikan udara yang akan masuk lebih sejuk, bisa dilihat pada gambar. Kemudian menerapkan pula penggunaan energi alternatif yaitu LTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan sistem fotovoltaik yang terintegrasi dengan masa bangunan atau BIT. Kemudian kaitannya terhadap tolak ukur yang ada di GBCI yaitu yang pertama adalah konservasi energi. Itu kami mengoptimalisasi terhadap bukaan yang juga berkontribusi terhadap penghematan energi, yaitu seperti bukaan yang ada membantu cahaya masuk yang berlimpah sehingga tidak memerlukan penggunaan lampu pada siang hari. Kemudian juga bukaan yang ada dapat dimanfaatkan dengan cross ventilation yang dimana penghawaan juga dapat dilakukan secara alami. Kemudian terhadap kenyamanan dan kesehatan ruang itu kami melakukannya dengan membuat masa bangunan itu berjarak, yang dimana bertujuan terhadap kesehatan mata, yang membuat mata kita memiliki visual yang
bervariasi. Kemudian juga dari optimalisasi bukaan yang dilakukan dari kami itu juga membuat kesehatan mata menjadi lebih baik, di mana cahaya pada ruangan itu eh, bisa lebih nyaman dilihat oleh mata sehingga kelelahan mata minim terjadi. Kemudian penjelasan terhadap gambar situasi dan gambar arsitektural dilanjutkan oleh Islam pertama. Baik, ini adalah penggambaran situasi. Lalu lanjut ke set plan, yang mana pada simbol berwarna merah menunjukkan akses masuk utama yang berada di Jalan S. Parman. Lalu untuk akses masuk kedua yang disimbolkan oleh warna biru yang berada di Jalan WR Supratman. Lalu untuk akses keluarnya bisa dilihat ditandai dengan simbol warna hijau. Lalu lanjut lagi ke rencana perkerasan, yang mana terdapat beberapa perkerasan yang terdiri dari aspal, rumput, air kolam, saluran air, serta semen. Dapat lihat dari legenda dan gambar yang telah direncanakan. Lalu ini masuk ke denah lantai dasar gedung akademik. Lalu ini denah lantai dasar gedung teori. Lalu denah lantai 2 gedung akademik. Lalu denah lantai 2 gedung teori. Ini untuk denah lantai 3 gedung akademik. Lalu ini untuk denah lantai 3 gedung teori. Nah, bisa dilihat di sini adalah denah layout pada setiap denah. Nah, ini untuk lantai dasar gedung akademik, ini untuk gedung teorinya, lalu ini lantai 2 untuk akademik, ini lantai 2 untuk gedung teori, lalu ini denah layout lantai 3 untuk gedung akademik, lalu ini denah lantai 3 gedung teori. Nah, lalu ini untuk tampak depan area gedung akademik, dan ini ada tampak belakang gedung akademik. Lalu ini tampak kiri gedung akademik, lalu ada tampak kanan gedung akademik. Lalu ini tampak depan untuk gedung teori, ini tampak belakang untuk gedung teori. Lalu ini untuk tampak samping dan tampak kiri gedung teori. Nah, lalu di sini ada gambar potongan untuk potongan A dan potongan B gedung akademik. Lalu ini ada gedung potongan A dan gedung B untuk gedung teori. Lalu ini untuk denah tangga. Lalu ini denah struktural tangga. Lalu ini untuk detail tangganya terdiri dari detail A dan detail B, yang mana menggunakan layering hollow ukuran 5x5, lalu ada ukuran 4x5 cm, lalu juga ada ukuran 3x3. Lalu masuk ke detail arsitektural, yang mana fasad kami terdapat skin double fasad. Ini untuk detailnya. Nah, yang mana kami menggunakan material polydefluoride untuk skin double fasadnya, menggunakan rangka utama berupa besi hollow ukuran 4x4, yang mana disambungkan menggunakan skrup pengunci dan pelat. Nah, lalu ini untuk detail B-nya bisa dilihat untuk sistem rekat antara si skin double fasadnya ke bangunan itu menggunakan liner bolt ke dinding bangunan. Lalu ini untuk detail arsitektural yang kedua, yang mana menggunakan material polydefluoride juga, lalu dengan tambahan material lain seperti perforated metal. Lalu ini untuk detailnya, detail struktur rangkanya menggunakan besi hollow juga ukuran 40x40 mm, lalu juga menggunakan plat siku, lalu juga menggunakan skrup kunci. Nah, lalu ini untuk detail strukturnya juga bisa dilihat dari gambar. Lalu ini adalah rencana green roof yang kami terapkan di desain sekolah kami. Bisa dilihat ada beberapa lapisan, seperti yang paling bawah ini adalah lapisan waterproofing, lalu ada lapisan insulin, lalu ada blood barrier, lalu ada lapisan drainasenya, lalu ada dilapisi lagi dengan lapisan filter, lalu ada media tanamnya di tanah, lalu baru ditanami oleh vegetasi. Tak lupa juga kami
kami menyediakan saluran drainase pastinya yang disisikan pada area batuan yang berada di tepi vegetasi. Lalu lanjut lagi, ini untuk pola lantai, kami di sini menggunakan beberapa jenis keramik, terdiri dari keramik ukuran 60x60, lalu ada keramik ukuran 50x50, lalu ada keramik ukuran 40x40, lalu ada keramik ukuran 30x30, lalu ada keramik tujuh dinding ukuran 30x60. Ini untuk rencana pola lantai lantai dasar gedung akademik, ini untuk rencana pola lantai dasar gedung teori, ini untuk rencana pola lantai gedung akademik, ini untuk rencana pola lantai gedung teori, ini untuk rencana pola lantai gedung lantai 3 gedung akademik, dan ini adalah rencana pola lantai gedung teori lantai 3. Nah, ini adalah untuk detailnya, untuk beberapa detail yang telah disajikan. Lalu ini masuk ke rencana pola plafon. Sini kami menggunakan material papan gypsum berukuran 60 kali 1,2 meter. Yang mana menggunakan rangka utamanya berupa besi hollow ukuran 4 kali 4 cm yang berjarakan 60 kali 60 cm. Lalu ini untuk rencana pola lantai dasarnya, ini untuk rencana pola plafon lantai dasar gedung teori, lalu ini rencana pola plafon lantai 2 gedung akademik, lalu ini rencana pola plafon lantai 2 gedung teori, lalu ini rencana pola plafon lantai 3 gedung teori, lalu ini untuk detailnya bisa dilihat ada sedikit perpainan elevasi untuk area pola plafonnya. Baik, segitu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai penggambaran arsitektural dari desain sekolah menengah kejuruan kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarif Jakaria mengenai penggambaran struktural. Baik, terima kasih. Penggambaran struktural yang pertama adalah rencana fondasi gedung akademik. Yang kedua, rencana fondasi gedung teori. Yang ketiga, detail fondasi dari P1, P2, detail fondasi P3. Selanjutnya, rencana balok suluk gedung akademik, rencana balok suluk gedung teori, rencana balok lantai 2 gedung akademik, rencana balok lantai 2 gedung teori, rencana balok lantai 3 gedung akademik, rencana balok lantai 3 gedung teori, rencana ring balok gedung akademik, rencana ring balok gedung teori. Selanjutnya adalah detail balok A, detail balok slup A di lantai pertama, detail balok slup B, detail balok lantai 2A, detail balok lantai 2B, detail balok lantai 3A, detail balok lantai 3B, detail ring balok A, detail ring balok B. Selanjutnya adalah penggambaran portal A dan B gedung akademik, portal A dan B gedung teori. Di sini terdapat detail sambungan kolom ke balok, detail sambungan kolom, balok, dan fondasi, detail dilatasi seperempat bentang terpanjang, detail dilatasi tumpuan. Selanjutnya penggambaran rencana atap, potongan P1, P2 dari rencana atap, potongan P3 dari rencana atap yang memakai bahan plat baja, di mana di sini untuk pendaur ulangan dari prinsip green building itu sendiri, yang dimana beberapa dekade atau beberapa waktu ke depan dapat didaur ulang agar tidak terlalu mencemari ekosistem yang ada dari limbah bekas material tersebut. Dan detail dari di atap itu sendiri, detail A, detail B, detail D, C, dan E. Selanjutnya rencana PJP gedung akademik lantai 1, rencana PJP gedung teori lantai 1,
rencana PJP gedung akademik lantai 2, rencana PJP gedung teori lantai 3, rencana PJP gedung akademik lantai 3, rencana PJP gedung teori lantai 3, dan di sini terdapat potongan dari P1, potongan PV3 memakai kayu merbau dan ventilasi kisi-kisi kayu. Dan potongan P1 ini memakai kusen aluminium dan kaca dengan tebal 8 mili. Terdapat potongan PV2, potongan P2, potongan PJ1, potongan P3, potongan PV1, potongan JP1, potongan JP2, potongan JP3, potongan P4, potongan JP4, potongan P5, potongan J1. Selanjutnya adalah penggambaran dari denda tangga dan juga potongan tangga. Yang terakhir adalah detail dari tangga itu tersebut, detail A, B, C, dan D. Selanjutnya penggambaran dari MEE akan dilanjutkan oleh Ikramul Fikri. Kemudian saya lanjutkan, yaitu gambar utilitas. Yang pertama ini adalah rencana sumber kelistrikan kawasan. Sebelumnya, listrik yang kami gunakan ini menggunakan sistem listrik bawah tanah, di mana dapat dilihat pada gambar itu yang kabel yang berwarna kuning itu merupakan sumber dari PLN. Kemudian yang titik berwarna merah itu adalah tiang listrik. Nah, dari tiang listrik itu baru kemudian kabel dimasukkan ke dalam tanah. Dari kabel tanah kemudian masuk ke dalam shaft control. Kemudian dari shaft control baru masuk ke dalam panel utama. Kemudian dilanjutkan dengan rencana elektrikal di gedung A lantai 1. Dapat dilihat di gambar, kami menggunakan LED TL 16 watt dengan 1600 lumen, LED kali 2 16 watt, 1600 lumen, kemudian LED downlight dengan 14 watt dengan lumen 1160, dan LED spot dengan 485 lumen dengan 5 watt, dan LED spot dengan 3 watt dengan 291 lumen. Kemudian ada saklar single, saklar ganda, saklar 3, dan saklar utama. 3 ada kontak. Nah, kemudian lanjut dengan rencana elektrikal gedung B lantai 1. Lanjut gedung rencana elektrikal gedung A lantai 2, rencana elektrikal gedung B lantai 2, rencana elektrikal gedung A lantai 3, rencana elektrikal gedung B lantai 3. Kemudian lanjutkan adalah rencana air bersih site plan. Dapat dilihat pada gambar terdapat 2 ground tank. Nah, ground tank ini mendapat sumber air dari PDAM, kemudian dari PDAM masuk ke dalam ground tank, dari ground tank kemudian dipompa dari ruang pompa menuju ke shaft yang berada pada bangunan. Nah, kemudian baru didistribusikan ke reservoir atas, dan reservoir atas baru didistribusikan kembali ke penggunaan air bersih pada bangunan dengan menggunakan sistem downstream. Kemudian ini adalah rencana air bersih di gedung A, ini adalah rencana air bersih di gedung B, ini adalah rencana air bersih di gedung A lantai 2, ini adalah rencana air bersih di gedung B lantai 2, ini adalah rencana air bersih di gedung A lantai 3, ini adalah rencana air bersih gedung B lantai 3, ini adalah rencana air bersih. Ini adalah rencana peratakan roof tank. Roof tank di sini kami menggunakan 4 mesin dengan kapasitas 6.000 liter. Kemudian dari roof tank baru didistribusikan ke pembangunan yang bersih di bawahnya. Ini merupakan detail dari ground water tank dengan lebar 12,5 meter dan dengan panjang 12,5 meter dan lebar 3,5 meter dan kedalaman 3 meter. Ini adalah detail rencana air bersih. Dapat dilihat pada gambar semua pipa terintegrasi kepada shaft yang kemudian mengalir ke atas ataupun dan didistribusikan kembali ke bawah. Dapat dilihat pada potongan A merupakan bagaimana pipa itu menyalurkan pada
toilet, kemudian jet shower, dan kemudian ada juga wastafel. Kemudian ini adalah diagram sirkulasi air bersih, yaitu dengan yang garis berwarna biru tua merupakan distribusi dari reservoir bawah atau dari drop tank yang naik ke atas masuk ke drop tank. Kemudian dari drop tank dibantu dengan booster pump baru didistribusikan kembali ke penggunaan air bersih di bangunan bawahnya. Seperti pada gambar yang disajikan. Kemudian ada spesifikasi penggunaan alat. Kami menggunakan tandon Grand PCV dengan kapasitas 6.000 meter yang berjumlah sekitar 8 pada keseluruhan bangunan. Kemudian ada booster pump Shinzu GPS 15950. Kemudian pada legenda terdapat wastafel shower, jet shower, toilet, tank, booster pump, dan ke atas dan ke bawah. Ini adalah rencana sanitasi air kotor. Kemudian ini adalah rencana soil and sewage water gedung A lantai 1. Soil merupakan air kotor yang berasal dari toilet. Kemudian untuk sewage water itu adalah air yang berasal dari pembuangan wastafel dan kemudian air kotor yang masuk ke dalam saluran pembuangan. Nah, ini pada gedung B, yang ini pada gedung A lantai 2, gedung B lantai 2, ini gedung A lantai 3, ini gedung B lantai 3. Kemudian ini adalah detail rencana air kotor. Dia pada gambar juga bagaimana pipa-pipa itu disalurkan ke shaft. Kemudian pada gambaran sebelahnya yaitu potongan B itu merupakan gambar bagaimana pipa itu berjalan dari shaft dan menerus kembali ke bawah dan menuju septic tank. Kemudian ini adalah diagram air kotor atau soil and sewage water circulation. Nah, dengan penerapan yang kami lakukan yaitu grey water dari konservasi air, air yang kami salurkan ke drainase kota tentunya itu dilakukan filterisasi terlebih dahulu. Karena pada gambar bagaimana yang pipa yang garis berwarna hijau itu adalah sewage water disalurkan kemudian melalui basin kontrol, kemudian dari basin kontrol baru melakukan filterisasi. Begitu pula dengan limbah yang dari soil water masuk ke biotek septic tank, kemudian masuk lagi ke filterisasi, baru ke drainase kota, sehingga limbah yang disalurkan itu menjadi lebih ramah. Spesifikasi penggunaan alat menggunakan septic tank biotek dengan RC60 dengan kapasitas 6.000 liter untuk 300 orang. Kemudian lanjut rencana jaringan pemadam kebakaran. Jaringan hidran itu terintegrasi dengan ground tank sehingga dari booster pump itu akan dari ground tank sendiri harus memiliki sekitar 1/3 dari kapasitas full ground tank untuk cadangan untuk jaringan pemadam kebakaran sehingga ketika kebakaran terjadi air selalu sedia dan siap untuk memadamkan api. Kemudian ini adalah rencana jaringan pemadam kebakaran gedung A lantai 1. Nah, bulatan yang ada pada gambar ini merupakan radius dari hidran dan par, kemudian radius pula dari par. Radius ini dengan up to 30 meter dan up to 20 meter ini saya ambil dari buku Mechanical Electric Bangunan Tinggi. Kemudian pada gambar ini terdapat hidran halaman, terdapat hidran dalam par, dan ada par dan tanda keluar bangunan, jalur evakuasi. Nah, jalur evakuasi ini semua terintegrasi ke arah luar bangunan karena ini terletak pada lantai 1. Dan ada pula hidran dan par ini ada dalam satu box yang sama dengan memiliki radius up to 30 meter. Lanjut, ini adalah rencana jaringan pemadam kebakaran gedung B. Ini adalah cara jaringan pemadam kebakaran gedung A lantai 2. Ini gedung B lantai 2, gedung A lantai 3, ini gedung B lantai 3. Ini adalah detail par dalam jaringan pemadam kebakaran. Par berada di bawah tangga dengan ketinggian dari lantai itu 1,2 meter. Nah, kemudian pada denah yang saya pakai untuk detail ini yaitu lantai 2 gedung B memiliki total par
5 buah dan total titik juga. Kemudian ini adalah detail intern halaman jaringan pemadam kebakaran. Dapat dilihat pada gambar juga bagaimana perletakan dari intern halaman, kemudian detail intern halaman, kemudian juga ada detail box intern halaman. Box intern halaman ini berisi hose nozzle dengan ketebalan 6 dengan berdiameter 65 mm, kemudian kapas hose dengan 65 dengan diameter 65 mm dengan panjang 30 meter. Lanjut, ini adalah rencana tata udara gedung A lantai 1. Catatan, gedung A lantai 1. Gedung A ini menggunakan beberapa ruangannya menggunakan AC dengan sistem multi-split dengan outdoor yang berada di lantai atas, kemudian indoor dengan menggunakan ceiling mounted AC. Kemudian ductingnya menggunakan pipa, dan juga ducting BLS yang untuk distributornya. Kemudian lanjut, nah di sini letak perbedaan kedua gedung ini. Pemakaian listrik pada gedung A jauh lebih banyak daripada gedung B. Di mana gedung A itu pemakaiannya kipas angin, stop kontak, lampu, kemudian pompa dan kebutuhan yang lainnya. Ditambah lagi dengan AC. Nah, sehingga kebutuhan listrik yang dipakai dari gedung A itu sangat jauh berbeda dari gedung B. Karena gedung B tidak memiliki AC dan itu sangat jauh berbeda dari hitungan yang telah saya lakukan. Kemudian ini adalah rencana tata udara gedung A lantai 2, ini adalah rencana tata udara gedung A lantai 3, ini adalah rencana tata udara gedung B lantai 3. Lanjut lagi, ini adalah rencana instalasi penangkap petir pada gedung A. Dilihat pada gambar, saya meletakkan 2 titik di 2 masa atap dengan radius masing-masing penangkap petir itu adalah 109 meter. Kemudian ini pada gedung B, kemudian ini potongan AA instalasi penangkap petir gedung A, ini dan juga potongan BB potongan A instalasi penangkap petir gedung B. Nah, ini adalah potongan BB instalasi penangkap petir. Dapat dilihat pada detail head terminal, bagian paling atas adalah lightning air termination dengan protection tipe S6.60 dengan radius protection 109 meter. Kemudian ada pipa galvanis untuk melindungi kabel yang berada di dalamnya untuk mendistribusikan ke arah groundingnya. Kemudian kabel itu sendiri menggunakan koaksial kabel dengan 2 kali 35 mm. Kemudian pada detail grounding, dari koaksial kabel yang berada di atas disalurkan ke bawah menuju grounding counter box. Kemudian pada grounding counter box di dalamnya terdapat prod atau grounding terminal. Nah, dari grounding terminal itulah yang menyalurkan dari head terminal untuk didistribusikan dalam tanah sehingga lingkungan sekitarnya aman dari sampah petir. Kemudian ini adalah detail batang petir, counter box, dan juga tapak atas grounding counter box. Masuk, ini adalah perspektif eksterior 1 dengan view mata burung, perspektif interior eksterior 2 dengan mata burung, perspektif eksterior 3 mata burung, perspektif eksterior 4 mata manusia, yang kelima mata manusia, yang keenam mata manusia, yang ketujuh mata manusia juga, dan terakhir ada mata manusia juga dengan posisi berada di green roof dengan view ke arah musola dan juga tamat pada samping bangunan. Ini adalah perspektif interior dari ruangan kelas teori. Ini juga, kemudian ini perspektif interior dari perpustakaan. Ini adalah perspektif interior dari ruang labcom. Juga ini perspektif interior dari ruang guru. Kemudian ini adalah area tamu pada ruang guru. Ini adalah perspektif interior dari ruang rapat. Ini juga ruang rapat. Kemudian ini adalah perspektif interior dari ruang capsek. Di situ dapat dilihat bagaimana posisi meja capsek dan posisi kabinet dari meja capsek. Kemudian ini adalah perspektif interior dari ruang capsek juga dengan fokus poin pada bagian terima tamunya. Sekian dari saya dari penggambar utilitas. Kemudian akan lanjut dengan penutupan.
Sekian presentasi dari kami. Kami dari kelompok 1 bimbingan Pak Star mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun ada kekurangan dari kami. Menerima kritik saran untuk demi kebaikan kami juga. Saya terima kasih dari saya Ikram Fikri. Saya Sabda Zakaria. Saya Pak Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.